Assalamualaikum, bertemu lagi dengan teman hati. Muncul belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Ini luar biasa ya, libur-libur ya Pak Raffi ya. Ada yang mau menginvestasikan waktunya. Iya, betul, Bun. Salut banget ini. Menginvestasikan waktu ya, kurang Nggak nyangka lebih. banget. Betul, kurang lebih 2 jam. Dan mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah ya, yang hadir di majelis ilmu itu akan diberikan jalan gitu kan ya, jalan menuju surga, artinya jalan-jalan kebaikan ya. Bukan berarti, oh Amin. sebentar lagi kita meninggal dong, nggak begitu juga ya. Jadi artinya itu akan terbuka kebaikan-kebaikan karena kita berada hadir dalam majelis ilmu ya. Insya Allah tema yang akan kita bahas, kita diskusikan hari ini tentang self care. Nanti apa sih maksudnya self care? Kan sehari-hari kita juga melakukan self care ya. Apa ya yang di pikiran teman-teman tentang self care? Apa toileting gitu ya, bebersih gitu mungkin, gitu nggak? Yang setuju boleh raise hand ya. Atau misalnya ada pendapat yang lain, nanti kita coba lihat ya. Ini latar belakang saya sudah disampaikan oleh Pak Raffi. Kebetulan Allah juga mentakdirkan saya untuk melanjutkan studi ya, sama artinya posisi saya juga sebenarnya sebagai mahasiswa ya. Oke, di sini inti yang akan kita sampaikan ada 3 hal ya. Nanti kita lebih banyak ke diskusi aja. Pertama adalah tentang prinsip inti ya, prinsip-prinsip inti dari spiritualitas Islam, kemudian bagaimana strategi menyusun self care ke diri sendiri ya terkait dengan spiritualitas tadi, dan konteksnya itu adalah konteks dari ajaran-ajaran Islam gitu ya. Terakhir, ini kita akan menguatkan gitu ya, saling menguatkan kenapa sih kita harus menjadi perawat gitu ya. Mungkin di sini ada yang baru masuk, misalnya tingkat 1, ada nggak raise hand coba? Ada nggak yang tingkat 1? Ada yang baru kuliah gitu ya? Nah, coba dicek Pak Raffi, ada yang raise hand? Cung, Yang cung, baru cung. tingkat 1, baru mengenal perawat gitu ya? Ada yang mungkin masih apa namanya galau gitu ya, galau kenapa sih, aduh nggak ada pilihan lain, saya harus jadi perawat misalnya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, awalnya seperti itu, terima aja ya, Atau beriring mungkin yang sudah jadi perawat tapi juga masih galau, Bun. oh ada ya. Satu, coba-coba. Ada ya nggak yang Oh, masih ada. belum yakin gitu? Oh ya, barangkali mungkin ada juga ya, nggak apa-apa. Semua berproses ya. Saya juga dulu nggak langsung tiba-tiba menerima gitu ya, tapi ternyata seiring berjalan waktu banyak hal yang kemudian bisa kita ambil ya hikmah dari perjalanan kita sebagai seorang perawat. Nanti profil perawat itu kan banyak ya. Bisa ke arah sebagai pendidik, sebagai researcher, peneliti, sebagai caregiver, gitu ya, komunikator, edukator, itu banyak ya profil. Jadi nanti silakan teman-teman mau lebih concernnya profilnya ke arah mana gitu ya. Saya kayak Pak Raffi lebih senang apa, Pak Raffi training misalnya gitu ya, trainer, sebagai trainer, pendidik, itu silahkan ya, kuasai kompetensi-kompetensi yang memang kemudian melengkapi nanti ya profil kita. Nah, yang pertama adalah kita bahas mengenai core prinsip ya, atau prinsip inti dari Islamic spiritual Islam. Itu apa ya kira-kira ya? Tadi katanya ada yang sudah pernah kuliah ya. Coba boleh boleh berpendapat ya, boleh open mic. Silakan. Apa sih kira-kira inti dari spiritualitas Islam? Silahkan kakak-kakak. Ada yang punya Boleh, ini mah pendapat? nggak akan masuk nilai UTS UAS ya. Kita sharing bebas berpendapat. Ya, boleh silahkan. 1, 2 orang boleh. Ada? Silahkan. Ini open mic Teh Bujiah nih. Oh, boleh Teh Diana. Silakan nih, Teh ketemu Diana. lagi alumni ya. Mangga Teh Diana. Halo, Teh Diana. Silahkan. Ada yang sambil dinas juga ya, nggak apa-apa ya. Atau yang lain, silahkan. Boleh? Sambil mengulang ya pelajaran yang pernah didapatkan juga boleh. Kan Ali banyak alumni juga ya. Mm-mm. Nggak usah ini, nggak usah takut gitu ya. Bebas Iya, aja kita ya. santai Oke, aja kita ya. lihat ya. Kalau gitu kita lihat. Nah,
apa sih prinsip inti dari Islamic spirituality? Ini saya campur-campur aja ya bahasanya ya, karena ini ambilnya dari buku langsung gitu ya, buku dan jurnal-jurnal yang memang sudah teruji. Nah, ini menurut Nasr, ini seorang ulama ya, ulama besar yang beliau membuat kitab buku ya tentang spiritualitas Islam itu di tahun 87. Udah lama sekali ya, dan secara konsep ini tetap relate sampai hari ini gitu ya. Jadi saya gunakan teori beliau bahwa inti dari spiritualitas Islam itu adalah kesadaran, kata kuncinya ya, awareness itu kesadaran tentang yang esa gitu ya, tentang yang esa, yang satu itu siapa? Kalau dalam konteksnya Islam itu Allah ya. Itu kata kuncinya adalah kesadaran, kesadaran kepada siapa? Pada Allah ya. Kemudian dari kesadaran ini, berangkat dari kesadaran ini, maka seorang individu kemudian akan mengikuti apa yang Allah perintahkan, kan begitu ya. Nah, ujung-ujungnya semuanya itu akan terangkum dalam satu kata, dalam satu kalimat gitu ya, yaitu adalah tauhid gitu ya. Jadi inti core dari Islamic spirituality itu adalah tauhid kalau bagi kita gitu ya. Jadi enggak yang macam-macam sebenarnya mah definisinya gitu ya, hanya satu kesadaran terhadap Allah, kemudian terangkum dalam satu kalimat yaitu adalah tauhid. Nah, nanti dari tauhid ini akan berimplikasi gitu ya, berimplikasinya kemana? Kepada setiap dimensi-dimensi yang memang kemudian di apa namanya yang melingkupi manusia itu sendiri itu ya, artinya multivarious dimension itu adalah segala macam dimensi dan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri akhirnya nanti harus terikat dengan yang namanya tauhid gitu ya. Jadi kalau konteksnya seperti ini berarti gitu kan, belajarnya kita gitu ya, bekerjanya kita, bahkan bernafasnya kita itu gitu ya, itu kita sadari bahwa itu adalah ada keterkaitannya dengan kehendak Allah dan ada keterkaitannya dengan tugas kita sebagai hamba Allah gitu ya. Nah, itu jadi simple sebenarnya ya, core prinsip dari Islamic spirituality itu adalah berkaitan dengan tauhid. Nah, berikutnya ini ada penjelasannya ya, penjelasan berikutnya oleh ulama yang lain. Ini mungkin yang pernah di AKSM pernah mendengar ini merecall ya, merefresh, menguatkan. Seorang ulama mengatakan ini dari Mirza Ali Al-Qadi ya, spiritualitas Islam itu adalah inner journey. Nah, makanya kenapa di sini ada inner well-being ya di judulnya ya. Jadi perjalanan batin gitu kan, inner journey itu perjalanan batin yang perjalanan ini dibantu oleh sebuah latihan atau riadoh gitu ya. Latihannya berupa apa kira-kira? Ketika kita memohon pada Allah untuk menjadi orang yang sabar, apakah kemudian kita tiba-tiba jadi orang yang sabar? Enggak ya. Pasti Allah kasih masalah gitu kan. Siap-siap aja ketika kita berdoa, mohon ya Allah jadikan saya seorang yang sabar, yang ikhlas, yang tawakal gitu ya. Apakah tiba-tiba kita kemudian diberikan kemudahan-kemudahan hidup? Ternyata tidak gitu ya. Persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi justru sebenarnya itu adalah batu asahan sebagai batu latihan gitu ya untuk kita menjadi sampai pada tingkat spiritualitas yang memang Allah ridho gitu ya. Jadi tujuan utama dari perjalanan spiritualitas ini adalah eternal happiness, itu adalah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki gitu ya, di mana di dunia tuh nggak ada kebahagiaan hakiki. Bahkan kalau secara level dunia nanti kita akan lihat di Pursuing of Life ya, itu paling rendah, paling bawah gitu ya. Tetapi kalau eternal happiness, kebahagiaan yang hakiki, yang kekal itu hanya kita dapatkan ketika kita sudah betul-betul berada dalam keridhaan Allah ya, yaitu ketika sudah memang betul-betul Allah perlihatkan, Allah tempatkan di surganya gitu ya, itu namanya kebahagiaan hakiki. Nah, tentunya untuk mencapai hal itu karena ada targetan tadi gitu ya, yang jangka panjang, yang jauh ke depan, yang sangat futuristik gitu ya, itu akhirnya kita termotivasi untuk berbuat sebaik-baiknya melalui riadoh tadi gitu ya, melakukan perjalanan-perjalanan batin ya, sehingga
kita memang layak dikatakan menjadi orang yang sabar, yang syukur, yang muklis gitu ya. Itu karena ada perjalanan-perjalanan tadi. Coba sekarang bayangkan ya, renungi gitu perjalanan sampai hari ini. Mungkin ada yang sampai ke statusnya sebagai mahasiswa, ada yang sudah sampai statusnya sebagai pegawai, ada yang sudah berumah tangga ya, sudah perannya bertambah, ada yang bahkan sambil kuliah sambil bekerja. Itu banyak peran yang kemudian akan menjadi titik-titik perjalanan spiritual kita gitu ya, untuk bisa sampai ke jenjang yang memang paling tinggi dalam level spiritual itu. Nanti kita lihat levelnya. Nah, berikutnya menurut Ibnu Arabi, Islamic spirituality itu adalah memobilisasi seluruh potensi spiritual kita. Ya, nah, potensi spiritual itu apa? Dari mulai kolbu kita, ruh kita, akal kita, dan nafs kita, itu untuk bisa seiring sejalan dengan ketentuan atau kehendak Allah, atau yang disebut dengan syar'i atau religi kalau dalam bahasa kita, atau disebut sebagai agama, gitu ya. Nah, ini berlaku baik dalam hal yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan real di dunia ya, dan juga aktivitas spiritual kita, ibadah gitu ya. Tadi sabar, tawakal, ikhlas segala macam itu adalah bentuk dari mobilisasi seluruh potensi yang sudah Allah berikan untuk kita. Ini ayatnya banyak di Al-Quran, saya nggak akan sebutkan satu-satu ya, jadi silahkan nanti teman-teman bisa eksplor sendiri. Kolbu itu juga kan sebenarnya kalau dibahas lebih detail lagi ini panjang ya. Kolbu itu ada beberapa kondisi, ada beberapa potensi juga yang Allah berikan di kolbu kita itu. Kemudian ruh, akal juga sama, dan nafs ya. Nafs itu yang pernah saya bahas dulu di kelas itu adalah ada yang mengatakan 7 lapis nafs, ada yang mengatakan 4 lapis nafs ya. Nah, ini juga akan sangat banyak sekali pembahasannya. Saya tidak akan bahas di sini ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita bisa bahas lebih intens ya. Oke. Nah, kita lihat coba ini dari kitabnya Al-Jauziyah ya, Riyadhus Shalihin ya. Bagaimana jenjang-jenjang spiritualitas di dalam Islam dari mulai level yang paling bawah sebagai seorang muslim sampai menjadi seseorang yang asyakirin ya. Muslim itu apa sih definisinya? Ada yang mau menyampaikan apa ya kira-kira muslim? Silakan teman-teman. Boleh Open mic awal. aja. Siapa? Silakan. Ya, orang muslim itu maksudnya apa? Seseorang atau manusia yang beragama Islam sih kalau secara itunya kata. Apa bedanya dengan mukmin? Kira-kira yang membedakan? Udah Islam tapi juga beliau beriman gitu si manusia itu. Oke, baik ya. Jadi terima kasih Kang Awal tadi ya. Muslim itu memang baru sebatas lisan, gitu ya. Baru sebatas lisan, dia sudah mengaku sebagai seorang Muslim Islam, KTP gitu ya. Tapi bisa jadi belum termanifestasi dalam perbuatannya. Lisannya masih suka menyakiti tetangga, tangannya masih suka memukul gitu ya. Kemudian misalnya medit gitu ya. Dia muslim tapi medit, kemudian apalagi masih suka melakukan maksiat, tapi secara KTP-nya dia tercatat sebagai seorang Islam. Itu sudah secara jaminan surga juga ada gitu ya dari Allah ya bagi muslim itu gitu kan. Karena dia secara akidahnya dia sudah bersahadat, sudah mengakui bahwa Allah itu sebagai Rob. Nah, tapi dia hanya baru sampai taslim, baru sampai menyerahkan dirinya kepada Allah gitu kan. Nah, belum terimplementasi dalam sisi perbuatannya. Nah, ketika kita bertambah ilmu kita juga kan kadang begitu ya, suka turun naik ya level kita ya. Kadang kita satu saat jadi mukmin yang benar, satu saat mungkin turun lagi level kita gitu ya. Karena itulah yang disebut dengan iman itu ya jidu yang kusu ya, naik turun naik turun. Makanya kenapa tadi ada proses riadoh latihan supaya kita tuh berupaya naik terus levelnya sampai ke asyakirin.
Nah, ketika seorang muslim kemudian dengan keilmuannya bertambah, ya, wawasannya bertambah, lingkungan juga mensupport dia untuk terus berkembang, akhirnya dia menyadari bahwa untuk menjaga integritas dia sebagai seorang muslim, ya, agar supaya naik integritasnya gitu kan, level spiritualitasnya menjadi mukmin, maka dia berusaha antara apa yang dilisankan, diucapkan, ya, antara yang diniatkan dulu nih, ada yang diniatkan di dalam hati, kemudian dilisankan, dan amal perbuatannya itu sama, tidak kontradiktif gitu ya. Butuh usaha nggak? Pasti butuh usaha ya, karena sudah ada konflik batin. Misalnya ya di dalam diri kita, pengennya mah begini, tapi kan itu nggak boleh gitu ya. Tapi akhirnya kemudian dia mengikuti bisikan hatinya yang fitrah untuk akhirnya terhindar dari maksiat misalnya, atau terhindar dari hal-hal yang meragukan, subhat misalnya gitu ya. Nah, maka levelnya dia sudah level yang mukmin gitu ya. Naik, kenapa ada tangga seperti ini? Karena dari satu tangga yang di bawah muslim sampai ke mukmin tuh butuh usaha. Usahanya apa? Salah satunya adalah tholabul ilmi, ya, lingkungan yang baik dan tekad kita sendiri yang kuat ya untuk bisa kemudian menyelaraskan antara apa yang kita niatkan, dilisankan dan juga dilakukan gitu ya. Nah, kemudian dia berkembang lagi ilmunya, berkembang lagi pengetahuannya, berkembang lagi awareness-nya, kesadarannya gitu ya, bahwa ternyata Allah lebih menyukai orang yang hati-hati, muhsin. Ya, artinya dia selalu merasa diawasi oleh Allah, gitu ya, selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga apa yang dia lakukan itu senantiasa mempertimbangkan apa sih yang Allah ridho, apa yang Allah suka, gitu ya. Karena dia merasa diawasi, gitu. Kalaupun dia muhsin itu kan ihsan, dari ihsan ya. Dia merasa apa namanya tuh, diawasi oleh Allah, ya. Kemudian dia juga akhirnya menyadari bahwa kiri kanan dia itu ada malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatannya, gitu ya. Jadi dalam kondisi sendiri pun dia hati-hati, ya, gitu. Nah, bisa jadi kalau kita kadang misalnya di depan orang lain beda ya, ketika sendiri berbeda gitu, karena nah berarti ini kita belum bisa nih sampai pada level yang muhsin, ya. Level berikutnya lagi, ini ditambah lagi dengan kalau kita bahasa kita tuh kompetensi spiritualnya gitu ya. Ikhlas, mukhlis. Ikhlas tuh yang seperti apa? Tosnya lah gitu, tosnya ikhlas gitu ya. Apakah seperti katanya ada yang kayak kita ikhlas tuh kayak kita buang, maaf ya, buang air besar, nggak ditengok lagi kan, udah aja biarin pergi gitu ya. Apakah seperti itu gitu ya. Nah, ternyata ikhlas juga kan butuh perjuangan. Untuk kita sampai pada titik ikhlas itu pasti ada fase-fasenya terlebih dahulu. Seperti halnya orang yang sakit, kalau teorinya barat tuh di Kubler-Ross ya. Nah, itu bagaimana seseorang itu ketika diberikan satu persoalan tidak akan langsung ikhlas menerima, ada prosesnya dulu gitu. Ada proses dari mulai dia denial, anger, bargaining sampai akhirnya acceptance, menerima, ikhlas, ridho ya, dengan segala takdir yang Allah berikan. Itu ada prosesnya. Yang membedakan itu adalah durasi. Durasi seseorang untuk berproses itu beda-beda gitu ya. Nah, apa yang bisa mempercepat, apa yang bisa mempermudah proses tersebut, itu adalah kembali kepada seberapa besar kadar keimanan kita kepada Allah, ya, satu. Yang kedua adalah support, ya, support system yang kita punya, gitu ya. Tapi yang paling besarnya itu adalah kembali kepada apa yang ada di dalam hati kita, gitu ya. Karena itu yang bisa kita kendalikan, ya. Orang lain support, misalnya itu di luar kendali kita. Nggak bisa kita kemudian menuntut-nuntut orang lain untuk paham dengan kita, itu nggak bisa. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah apa yang bisa kita kendalikan di dalam diri kita sendiri, ya, pikiran kita, persepsi kita, pendapat kita, sehingga kita punya mindset untuk akhirnya bisa menerima segala situasi yang muncul di hadapan kita, ya. Nah, naik lagi nih usahanya, mutakin. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, mutakin itu yang dia sangat hati-hati berjalan, ya, seperti berjalan di antara duri. Jadi dilihat ini kalau misalnya secara hukumnya sebagaimana nih gitu ya, hati-hati gitu. Begitu juga nanti konteksnya kita kalau dalam keperawatan merawat pasien ya.
Nah, kalau di rumah sakit syariah itu sudah harus tersertifikasi secara syariah. Obat pun itu harus betul-betul dijamin tidak ada unsur yang haram atau yang subhat gitu ya. Karena larinya ke sini. Kita ingin menjadi orang yang mutakin ya, serba hati-hati terhadap hal-hal yang bisa menggelincirkan kita gitu ya. Nah, naik lagi ini asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Cirinya apa? Kalau menurutnya Al-Zauziyah itu adalah dia bukan hamba keadaan. Artinya apa? Dia bukan hamba keadaan itu, mau situasi apapun, sedih, gembira, dia tetap bersyukur. Susah nggak nih? Para asyakirin. Gini, pernah nggak misalnya ada peristiwa apa atau situasi apa, terus automatically gitu ya, tanpa kita sadari, terus kita terucap, duh, ya, iya malah, tuhnya, gitu, ada? Pernah? Pernah. Pernah nggak? Nah, Pernah ya, pernah, setiap orang saya juga pernah gitu ya, tapi kemudian sadar lagi nih, oh astagfirullahalazim gitu ya. Coba cari dulu kebaikan-kebaikannya apa sih kira-kira yang bisa kita temukan dari hal yang membuat kita nggak nyaman, tidak enak gitu ya, itu apa kira-kira menurut kita ya. Belum ketemu, udah istighfar aja dulu dibanyakin ya, istighfar dulu dibanyakin, biasanya nanti ketemu tuh akhirnya, supaya kita tetap berada dalam kondisi yang asyakirin ya, bersyukur dalam situasi apapun. Jadi kalau Umar bin Khattab tuh bahasanya begini, aku nggak tahu mana bagian yang Allah suka, apakah ketika aku bersedih atau ketika aku bergembira. Jadi beliau itu ketika diberikan ujian, cobaan tuh, jadi bukan afek datar kayak di ini ya, masalah kejiwaan. Artinya dia nggak terombang-ambing situasi hatinya itu dengan situasi yang dihadapi. Sesuai banget dengan yang ada di Quran surat Al-Hadid ya. Jadi teman-teman bisa buka Al-Hadid di kisaran ayat 22 sampai 25, itu bagaimana Allah sudah memberikan batasan, kalau kamu sedih, sedih secukupnya. Kalau kamu gembira, gembira juga secukupnya, supaya tetap kondisi kita, konteksnya ada di dalam syakirin. Ya, khawatirnya ketika berlebihan bersedih, jadi tidak bersyukur gitu ya. Kemudian berlebihan bergembira, lupa diri gitu. Nah, itu yang kita upayakan. Jadi level kita nih mau sampai mana? Ya, kita sendiri yang menentukan sesuai dengan usaha dan langkah-langkah yang kita ambil gitu ya. Nah, ini masih ingat mungkin ya teman-teman, pernah saya sering kali setiap kali webinar tentang spiritual saya sampaikan ini. Kenapa? Karena core-nya di sini. Core-nya ketika kita bicara spiritualitas Islam itu adalah di ma'rifatullah ya. Tadi awareness kan, mengenal Allah ya. Awareness tuh one ya, pada yang esa yaitu Allah. Nah, ada jenjang-jenjang spiritualitas tadi kan, dari mulai muslim sampai asyakirin gitu ya. Jadi asyakirin ini yang paling tinggi sebenarnya level spiritualnya, karena dia secara aktivitas spiritualnya tuh pandai bersyukur gitu ya. Nah, ini di level mukminin itu ada aktivitas spiritual yang selalu hati-hati, berharap, roja itu harapan, hope. Kalau dalam konteks spiritual barat mah ya hope ya. Ada keimanan yang kuat, ada rasa ikhlas, ridho, mahabbah, rasa cinta, itu di levelnya dia seorang mukmin ya. Tapi muslim tadi karena masih belajar lah ibaratnya begitu ya, baru menyerahkan, baru tahu, baru mengenal Allah. Makanya ketika misalnya ada yang mu'alaf atau ini harus di support sama kita supaya dia naik levelnya gitu ya. Dan aktivitas spiritualnya nanti yang muncul adalah hal-hal seperti ini melalui apa asahannya? Melalui persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi ya. Kemudian di muhsinin juga sama, ini tadi yang ini kan semakin tebal, keimanan, keikhlasan, ridho, mahabbah ya. Kemudian di muttaqin itu ada taubat. Nah, makanya kita kan tadi istighfar ketika misalnya kita salah nih gitu ya, persepsi kita, pikiran kita salah nih, istighfar, Bu, saya udah zikir berulang-ulang tapi kok rasanya kok nggak tenang terus. Ada sesuatu dari sisi akalnya yang perlu kemudian diluruskan, biasanya begitu ya. Secara ruhani saya udah mencoba kok zikirnya, udah pokoknya mah zikir siang malam gitu, tapi kok tetap masih gelisah ya, ada apa? Nah, tadi kan ingat potensi ruhani kita tuh nggak cuman ruh saja, ada akal, ada nafs, ada apalagi kolbu ya, ada 4 poin itu yang harus semuanya selaras, baru kita tenang.
Kalau salah satu belum selaras, itu memang mau zikir sebanyak apapun nggak akan bisa berhasil. Gitu ya. Ada warok, sabar, tawakal. Nah, kemudian kesimpulan dari core, ya, inti dari spiritualitas Islam itu adalah bagaimana setiap manusia itu mencari perjalanan ruhaninya masing-masing, gitu ya. Karena setiap orang punya pengalaman, latar belakang, keunikannya masing-masing. Sehingga dia memiliki karakteristik perjalanannya sendiri-sendiri, tetapi ujungnya akan sama, gitu ya. Ujungnya sama, kemana? Mencari kekuatan Allah, gitu ya. Terkait merasa ingin terikat, ya, merasa ingin ditolong, merasa butuh, gitu kan, dengan Allah. Biasanya orang yang semakin tinggi kebutuhannya pada Allah, ya, itu kan semakin inner apa namanya, batinnya itu akan semakin untuk haus, gitu ya, haus untuk menemukan jalan, haus untuk mengisi spiritualitasnya, gitu ya. Nah, apa sih aktivitas spiritual yang dilihat dari lingkaran tadi? Itu adalah kebijaksanaan, keimanan, masa depan, cinta, keadilan, harapan, gitu ya, pemaknaan-pemaknaan, rasa memaafkan, rasa damai, tenang, bahkan lebih jauh lagi itu adalah sampai pada pertanyaan untuk apa kita hidup. Nah, pernah nggak mempertanyakan gitu tuh di usia berapa tuh? Apakah ketika SMA, ketika sudah mulai kuliah, atau sekarang gitu ya, setelah bekerja berumah tangga, buat apa sih saya hidup? Apa ya tujuan hidup saya gitu ya? Pursuing of life itu tujuan hidup ya. Apa sih gitu kan? Itu harus sering kita pertanyakan. Nah, kemudian aktivitas religiusnya itu yang mana tadi, yang lingkaran kecil ya, yaitu kalau dibahasakan tuh rukun Islamnya. Itu adalah ekspresi dari keyakinan spiritual, dari rukun iman gitu ya, yang dimanifestasikan itu dalam kegiatan ibadah sehari-hari, dari mulai sholat, zakat, saum, ya, sedekah, ibadah haji, itu adalah aktivitas religius. Jadi nanti kalau teman-teman di Pasen melihat ada aktivitas spiritual dan ada aktivitas religius ya. Aktivitas spiritualnya bagus tapi religiusnya jelek, itu jadi resiko distres gitu ya. Atau kebalikannya, rajin ibadah tapi spiritualnya jelek ya, suka menyakiti, putus asa ya, tidak menerima kenyataan. Nah, berarti itu juga masuk kategori resiko distres spiritual. Dua-duanya bermasalah, tos etama distres gitu ya. Distres spiritual, dua-duanya bagus, berarti peningkatan kesejahteraan spiritual gitu ya. Coba nanti kaji ke diri kita sendiri, kita lebih seringnya kemana nih, ke resiko distres atau ke aktual distres spiritual ya. Nah, kita coba lihat tujuan hidup dari sekian tangga ini, nanti ada 8 tangga ya. Nah, 8 tangga ini mana sih yang memang cocok untuk ditempuh oleh seorang perawat gitu ya, oleh kita sebagai perawat, supaya kita nanti tujuannya jelas. Ibaratnya kayak gini, kalau teman-teman pesan Gojek, GoFood gitu ya, apa yang dituliskan terlebih dahulu? Apa coba di itunya, aplikasinya? Tujuan ya. Tujuan, Bu. Nah, tujuan ya. Jadi misalnya Teh Yani mau kemana gitu ya, mau ke Unisa misalnya gitu ya. Dari Hasan Sadikin pasti di alamatnya alamat Unisa yang diklik, tujuan akhir. Jadi memang hidup kita begitu, tujuan akhirnya dulu kita tentukan, baru nanti kita backward gitu ya, lihat ke belakang, mulai lagi kira-kira kita mau melakukan apa untuk mencapai tujuan tadi, tujuan akhirnya gitu ya. Nah, sebenarnya manusia tuh macam-macam dalam kenyataannya untuk mencapai tujuan hidup ini. Dari mulai yang paling bawah ya. Ternyata happiness tuh paling bawah ini di dunia ya, bukan happiness yang konteksnya tadi di yaumil akhir. Ya, ketika sudah hisab selesai, kita udah wah segala macam udah Allah berikan di sana gitu ya. Kalau di dunia kan bisa hilang sekejap. Ya, happiness itu saat kita bahagia, sesaat juga hilang lagi, itu gampang banget. Dan untuk meraih bahagia juga gampang juga, sesederhana itu juga. Coba aja sekarang. Misalnya sekarang suruh bolos gitu ya, kerja atau mager aja di rumah gitu ya, atau main game seharian, itu bisa kita putuskan sendiri.
ya bisa kita putuskan sendiri. Kesenangan itu sangat-sangat mudah tuh ya. Itu sangat bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Makanya kenapa levelnya paling bawah kesenangan itu gitu ya, karena usahanya sangat minimal gitu. Nah, yang berikutnya ada orang yang kemudian meningkat tujuan hidupnya, ingin selalu terlihat cool, keren gitu ya. Cirinya yang seperti apa, yang seperti ini ya. Mungkin sampai hari ini dari sisi usia juga barangkali kita banyak melihat ya, kan katanya tua mah sudah pasti akan terjadi, tapi dewasa tuh belum tentu. Ya banyak kita juga melihat orang tua yang nggak dewasa gitu ya, karakternya kayak anak kecil, belikan dan lain sebagainya. Mungkin saya juga begitu gitu ya. Nah tapi kita lihat nih, cool ya, tidak mau dikritik, dicela atau selalu ingin diterima. Cirinya seperti itu. Dia biasanya ingin menonjol di dalam sebuah kelompok gitu ya, one man show gitu ibaratnya, karena ingin terlihat keren. Itu ada yang memang sepanjang hidupnya dia hanya mencari ini, mencari pengakuan gitu ya. Padahal sebenarnya tujuan hidup tuh nggak cuma berhenti sampai di situ. Kasihan kalau misalnya hanya sepanjang hidupnya hanya nomor 2 ini yang dia kejar. Apa yang terjadi itu kan kelelahan sendiri gitu ya. Karena ini kaitannya dengan spiritual tadi ya, tujuan hidup, kayak saya akan paparkan ini. Nah, berikutnya adalah popularity. Nah, pusat perhatian, topik center. Ini senang ketika seseorang menjadi pusat perhatian, menjadi topik center. Terus gimana Bu yang senang main medsos misalnya gitu ya, atau selebgram. Selama tujuannya tidak berhenti sampai di sini, silahkan saja. Tapi kalau tujuannya hanya berhenti sampai di poin ketiga, sayang. Ketika popularitinya turun, tidak ada lagi follower, banyak yang left misalnya ya, banyak yang unfollow, segala berkurang, itu stres gitu ya, atau kemudian malah menjadi ujung-ujungnya bunuh diri ya, atau misalnya ke narkoba. Itu banyak kasus di artis ya, ketika popularitasnya turun karena sudah tidak lagi menjadi pusat perhatian, itu bermasalah secara spiritual ya, karena hanya berhenti sampai di sini ya. Coba naik lagi ya, awal-awal mungkin seperti ini nggak apa-apa, tapi nanti mana yang mau kita capai lebih tinggi gitu ya. Semua orang kan berproses tadi, sama seperti jenjang spiritual, semua orang berproses ya. Ada mungkin yang misalnya sangat senang ketika dia disandingkan dengan seseorang yang terkenal atau disandingkan dengan brand-brand tertentu ya, ini prestis. Nah contohnya misalnya sekarang ada yang disebut dengan gaya hidup flexing ya, jadi memperlihatkan gaya hidup yang wah gitu ya, sehingga membuat orang lain iri hati, dengki, dan akhirnya sampai banyak kasus pembunuhan selebgram ya, di luar negeri itu banyak banget meningkat kasusnya. Kenapa? Karena memang hanya sampai di poin yang keempat ini ya, dia senang dengan menampilkan prestis, misalnya mobilnya mobil yang wah gitu ya, kemudian jam tangannya bahkan mungkin sampai miliaran gitu ya, OTD-nya juga mungkin satu badan itu bisa hampir sekian miliar gitu ya, ya itu diperlihatkan dan dia bangga dengan itu gitu ya. Jadi itu pursuingnya ketika dia popularity, ingin supaya prestisnya juga naik gitu, stop sampai di situ bisa jadi ya. Makanya banyak yang ketika turun pendapatannya, popularitasnya menurun, itu prestisnya juga kemudian ada cacat misalnya ya, sehingga orang kemudian memblow up kesalahan-kesalahannya, dia bisa bunuh diri ya. Nah, yang berikutnya itu adalah sasaran tujuan hidupnya itu hanya uang, hanya mengejar uang, fokus pada mendapatkan uang. Nah, kalau yang tipikal orang begini biasanya nggak menampilkan penampilan yang terlalu prestis, dia nggak peduli kadang. Ya, coba lihat yang dulu mungkin pernah lihat Bob Sadino gitu ya, dia petani kaya, sukses, tapi dia orangnya sederhana. Apa yang dia lihat tuh bisa dijadiin duit gitu, ibaratnya seperti itu ya. Nah, barangkali di sini juga ada yang bakat begitu. Apa yang dilihat tuh bisa jadi duit gitu ya. Nah, itu nggak salah. Boleh, silahkan gitu ya, karena kita juga butuh uang gitu kan. Uang itu bukan segalanya kan begitu katanya ya, tapi segalanya nggak bisa berjalan tanpa uang gitu ya, nggak juga. Jadi artinya kenapa akhirnya memang untuk mengejar uang itu ada di poin kelima, bukan yang paling atas gitu ya, karena nanti bagi kita itu akan konteksnya akan berbeda. Uang itu harus dikejar sebagai apa? Sebagai alat, sebagai tangga untuk kita naik ke tangga-tangga berikutnya gitu ya.
Nah, tangga berikutnya adalah excellent. Artinya dia selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik. Ya, terbaik itu bukan untuk ke prestis, bukan untuk ke popularity, bukan kalau di excellent di sini, tetapi untuk bersaing dengan dirinya sendiri. Misalnya hari ini, nih contohlah mahasiswa misalnya ya, oh semester kemarin IP saya itu masih di bawah 3, berarti semester berikutnya saya harus ngejar supaya di atas 3, misalnya contohnya begitu ya. Artinya yang menjadi pesaingnya itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Hari ini saya harus lebih baik dibandingkan kemarin. Ya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dia selalu mengadakan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Apa yang sudah saya perbuat hari ini? Kesalahan apa? Sehingga besok saya jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Ya, biasanya perempuan yang agak cenderung ini ya, apakah sama dengan perfeksionis gitu ya? Tidak selalu identik dengan perfeksionis ya. Tapi kalau perfeksionis kecenderungan di perempuan. Ya, biasanya perempuan, aduh nilai B aja udah gugur-guguran pengen A gitu ya. Yang cowok mah nilai C ya santai we gitu ya. Ya enggak. Santai we, yang penting mah lulus gitu ya. Nah, itu yang Ibu alami ya ketika berinteraksi dengan mahasiswa ini. Kalau yang putri itu dapat B aja udah ribu gitu, pengen jadi A gitu ya. Ini yang cowok dapat C juga, alhamdulillah Bu, saya udah lulus, ya udah alhamdulillah gitu ya. Nah, itu jadi beda ya, itu perfeksionis. Tapi untuk excellent itu artinya dia ada upaya, ya ada upaya untuk selalu menjadi lebih baik dibandingkan kemarin gitu ya. Nah, ini butuh usaha juga gitu ya, butuh usaha lagi. Nah, level yang lebih naik lagi itu adalah impact, memberi manfaat. Ya, dari mana kita bisa memberikan manfaat ketika memang kita sudah memiliki ilmu, gitu kan, sudah tahu ilmunya, sudah ada pengalaman gitu ya. Kemudian pengalaman contoh begini, saya nggak mau dibegitukan sama orang lain karena saya pernah mengalami misalnya. Oh, saya pernah sakit misalnya terkena sakit apa sehingga saya lebih empati sama orang lain. Kemudian dia ketika ada orang yang membutuhkan, dia tuh segera responnya cepat untuk kemudian memberikan bantuan gitu ya. Artinya dia bisa berperan sebagai orang yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya. Manfaat itu boleh dari segi tenaga ya, dari materi, artinya moral dan material itu bisa diberikan ya, manfaat atau impact ya. Ada yang bocor ya? Oke, suaranya biar nggak tabrakan. Oke, itu memberi manfaat. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang pernah menjadi sukarelawan ya. Kayaknya ada yang sering ya jadi sukarelawan ya. Itu gimana? Kan pasti ada motivasi tersendiri ya, ingin memberikan manfaat dari ilmu yang kita dapat. Apalagi tenaga kesehatan. Orang baru masuk tingkat 1 aja, kalau lingkungannya tahu, misalnya kita di kesehatan tuh udah, oh neng perawat, neng bidan, neng dokter kan gitu ya. Atau parios bapak, parios ibu gitu ya. Padahal kita baru ilmunya sedikit, nggak apa-apa. Yang kita tahu saja kita informasikan. Ya, karena kita ingin memberikan manfaat bagi lingkungan. Ya. Nah, ada lagi yang paling tinggi, ternyata, apa coba? Nah, justice atau menegakkan kebenaran artinya ini sebagai kalau di perawat itu advokator, ya, membela pasien, ya, membela ketika misalnya ada orang yang kesulitan, kesusahan, kemudian kita berikan jalan, kita secara etik, legal etiknya, aspek legal etiknya, kemudian kita bantu gitu ya, sesuai dengan peran kita, itu sudah masuk kategori justice. Ya, kalau dalam konteksnya Islam ini adalah fungsi peran dari seorang khalifah di muka bumi. Itu ya, dia mampu membela kebenaran ya, artinya yang hak itu hak disampaikan, yang batil itu batil disampaikan. Dalam konteksnya di profesi nanti apa? Kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu ini nomor 1 sampai 8 itu kenapa tangga? Karena setiap level itu butuh usaha. Ya, butuh usaha yang cukup keras untuk bisa kemudian kita betul-betul niat kita tuh untuk excellent, untuk memberikan impact dan juga untuk sampai ke justice ya. Nah, poin 1 sampai 4 itu lebih sifatnya tujuan hidup yang individual. Hanya untuk diri kita sendiri.
Ya, dapatnya itu hanya untuk diri kita sendiri gitu. Tapi kalau yang dari poin ke-5 sampai 8 itu tergantung niat kita. Yang 5 tadi, 5 itu bisa masuk ke individual, bisa masuk ke sosial. Yang 5 itu tergantung kita menggunakan harta tersebut, uang tersebut, posisinya sebagai alat atau sebagai tujuan. Kalau sebagai tujuan itu jadi pribadi. Tapi kalau sebagai alat, ya itu bisa menjadi alat yang sifatnya sosial, gitu ya. Perlu nggak orang Muslim itu kaya? Perlu, ya supaya kita nggak menyusahkan orang lain, mandiri, kemudian bisa bersedekah, gitu ya. Nah, jadi yang 5 sampai 8 itu sifatnya lebih ke individual dan sosial. Jadi secara individual dia dapat manfaatnya, secara sosial juga dia dapat manfaatnya, gitu ya. Nah, kita lihat hadisnya kan dari Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, ya. Nah, ini lihat yang biru ya, itu sebenarnya adalah efek dari nomor 6, 7, dan 8. Gitu ya. Jadi sebelum kita naik ke level excellent impact justice itu pasti sebenarnya kita pernah mengalami itu poin 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, tapi itu bukan menjadi tujuan kita. Bukan menjadi tujuan utama. Itu hanya sebagai efek saja dari apa yang ingin kita raih. Tujuan yang paling tinggi di dalam hidup kita, paling minimal itu adalah di level nomor 6 ke atas. Itu ya, bisa diterima ya oleh teman-teman semua. Dari nomor 6 sampai dengan nomor 8. Nah, nomor 5 itu sebagai alat ya untuk kita bisa excellent, bisa memberikan impact dan juga bisa membela ya orang-orang yang lemah. Nah, berikutnya untuk mencapai tahapan tadi tentunya kan butuh usaha ya. Nah, tadi kan ada tangga-tangga, ada hard work tadi ya, butuh upaya gitu supaya bisa sampai mencapai level yang nomor 6, 7, 8. Gimana caranya? Nah, ini ada yang disebut dengan neurological leveling. Coba senantiasa kita selalu menanyakan kepada diri kita sendiri, lingkungan seperti apakah gitu ya, yang perlu untuk kita hadirkan, kita cari agar tujuan hidup kita bisa tercapai. Tujuan hidup yang tadi, yang mana nih? Coba tentukan dulu secara spiritualnya. Makanya spiritual paling tinggi lingkarannya, paling besar. Karena dia akan mempengaruhi pola pikir kita untuk menemukan lingkungan, ya, membentuk perilaku, mencari skill-skill kemampuannya, ya, kemudian mempengaruhi belief, keyakinan-keyakinan kita dan juga identitas kita. Gitu ya. Jadi dari nyambung ke materi yang tadi yang sebelumnya, tujuan hidup kita tentukan silakan mau yang mana, 6, 7, 8 ya. Silakan kemudian setelah kita secara spiritual tadi kita tentukan, jawab pertanyaan ini oleh diri kita sendiri. Mengapa sih itu penting untuk dicapai? Kayak tadi memberikan impact. Untuk apa sih gitu ya kita memberikan impact sama orang lain? Ya kira-kira apa gitu ya. Coba cari alasan-alasannya, penguat-penguatnya gitu ya. Kemudian uraikan boleh dalam bentuk tertulis, gambar, note silahkan. Itu simpan di dalam memo kita sendiri ya. Dalam hati kita, dalam catatan tuh silahkan tulis. Kemudian peran apa yang bisa kita perankan untuk mencapai tujuan yang tadi. Salah satunya kalau sekarang terjawab sebagai seorang perawat gitu ya. Nah ini sudah terjawab. Salah satunya sebagai perawat, sebagai istri yang solehah, itu bisa suami yang amanah misalnya gitu ya. Sebagai anak-anak yang bagaimana. Nah sekarang peran di masyarakatnya apa? Oh sekarang saya posisinya sebagai perawat gitu ya. Perawat yang apa? Gitu kan? Oh perawat pendidik, perawat researcher, perawat caregiver, perawat apa lagi silahkan ya tentukan di sana. Berikutnya adalah keyakinan, nih terutama yang baru-baru masuk profesi perawat ya, atau yang baru kuliah di keperawatan. Belief apa yang harus saya tumbuhkan untuk mencapai tadi memberikan impact, gitu ya, dengan profesi yang sekarang saya geluti, gitu ya. Keyakinan apa? Oh, yakin saya mampu, yakin saya bisa. Kenapa ini disebutnya belief? Karena belief itu seperti blueprint ya, blueprintnya kita yang membentuk karakter kita. Jadi kalau kita punya blueprint keyakinan kita seorang yang percaya diri, mampu, itulah nanti akan keluar menjadi sebuah perbuatan atau perilaku. Tapi kalau di dalam belief kita bahwa kita nggak mampu, aduh kayaknya nggak bisa, aduh kayaknya susah, nanti kayaknya saya nggak akan lulus. Nah, udah itu yang akan terjadi. Ya, karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadi sebuah energi yang lahir
apa namanya tuh menyedot energi lingkungan kita ya. Jadi kalau energi kita negatif, yang kesedot sama kita juga negatif. Tapi kalau energi kita positif, yang kesedot sama kita juga akan positif. Jadi keyakinan tuh harus hati-hati karena dia sangat dipengaruhi lingkungan dan dengan siapa kita berinteraksi. Tapi kalau yang namanya conviction itu beda lagi. Kalau conviction itu sesuatu keyakinan yang tidak bisa diubah. Itu apa? Dasarnya dari undang-undang, hukum. Kalau kita Al-Quran, hadis itu udah seperti itu keadaannya. Kita harus percaya. Itu namanya conviction ya. Tapi kalau belief itu adalah blueprint-nya kita yang membentuk pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita. Itu dasarnya dari apa yang kita yakini. Ya, saya mampu, saya bisa, saya percaya diri. Ya, itu yang harus kita bangun. Ya, tadi kalau istilahnya Kang Raffi di awal tuh harus mengafirmasi. Ya, mengafirmasi terus, membikai terus kita dengan hal-hal yang positif. Ya. Nah, kemampuannya apa untuk menjadi seorang perawat yang profesional? Perawat pendidik, perawat researcher itu tentukan, oh kalau saya ingin perawat pendidik, berarti saya harus jalurnya itu sekolah terus sampai S3 misalnya, karena sekarang dosen itu wajib untuk S3 ya. Nah, kalau misalnya saya sebagai caregiver di lapangan, saya berarti harus expert nanti misalnya spesifik di perawat jantung kah, perawat HD, perawat apa, itu akan kompetensinya menambah nilai tambah untuk yang bersangkutan. Bahkan sekarang ada misalnya kompetensi untuk manajemen nyeri pada perawatan luka khusus misalnya gitu ya. Spesifik dia di sana. Sehingga nanti dia tuh sangat dibutuhkan di mana-mana dengan ilmunya gitu ya. Jadi silakan masing-masing punya jalannya, punya minatnya mau ke arah mana. Perawat researcher berarti gabung nanti dengan ada, bahkan sekarang WHO membuka peluang untuk bergabung tenaga kesehatan termasuk perawat untuk menjadi peneliti gitu ya. Jadi kemampuannya dari S1 tuh general dulu, perawat general S1 ya, nanti S2 mulai spesifik, atau ada yang khusus spesialisasinya mau kemana, ada apa namanya medical surgical spesialisasinya, ada yang maternity, misalnya ada yang anak ya, jiwa dan seterusnya silakan. Nah berikutnya perilaku, coba tanyakan perilaku apa yang harus kita bentuk oleh diri kita supaya kita bisa mencapai yang tadi ya, identitas kita sebagai atau peran kita sebagai seorang perawat gitu ya. Nah, dilihatnya di mana? Ini kan kembali ke kompetensi ya, ke CPL-nya kalau di dalam pembelajarannya, capaian pembelajarannya apa nih? Oh, mampu ini dan seterusnya. Maka silahkan ya. Nah, makanya kalau di pendidikan suka ada mata kuliah tambahan tuh, mata kuliah elektif itu adalah untuk semakin menguatkan kompetensi kita ya. Nah, termasuk lingkungan. Lingkungan apa yang sebaiknya membentuk ya karakter saya supaya positif. Maka carilah lingkungan-lingkungan yang bisa lingkarannya itu, circle-nya itu gitu ya. Bahasa anak-anak sekarang kan circle ya. Circle-nya itu ya memang bisa memberikan dampak yang positif. Ya, jangan yang akhirnya sama-sama mager semua, susah, ke bawah mager gitu ya. Berikutnya sekarang berkaitan dengan self care. Nah, apa sih self care itu gitu ya? Nah, ternyata ini ada penelitian yang menarik dari Mars Ben ya, sama Jakawi tentang konsep analisis dari self care Halo, izin Bun. berbasis ya, silakan. Ini materi yang barusan sayang banget kalau terlewat begitu saja. Izin break dulu 10 menit, Bun. Oh, Boleh boleh, silakan. sekalian teman-teman menuliskan life purpose-nya sebagai perawat atau mungkin peran lainnya, Bun ya. Boleh, Ini boleh. sayang banget ini kalau teman-teman ikut pelatihan di luar, ini harganya bisa jutaan nih teman-teman. Silakan dituliskan, ini ada waktu kita mungkin 10 menit ya, cukup sambil teman-teman break dan Boleh, menulis. silakan. Boleh ke slide yang sebelumnya Bun, atau Rapi izin Boleh, share silakan. screen Boleh biar sebentar. Preview mencontohkan, ya. ya. Tapi izin sekali mencontohkan purpose life yang Rapi tulis nih sesuai dengan materi yang Boleh. barusan. Silakan. Izin sebentar ya Bun ya. Karena pelatihan-pelatihan yang Rapi share ya ke teman-teman itu salah satunya adalah ini ya. Mana ini share screen.
Halo teman-teman, suaranya jelas? Jelas, Jelas, Bapak. Oke, teman-teman. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda ya. Ini salah satu contohnya ya, salah satu contohnya. Misalnya kalau peran teman-teman konteksnya adalah sebagai perawat atau pekerjaan ya, pekerjaan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengambil tiga kunci yang tadi disampaikan oleh Bunda atau Bu Ine, ini ada tujuan hidup saya apa, kemudian peran saya apa, serta keyakinan apa yang teman-teman yakini ya, belief apa yang teman-teman yakini gitu. Kenapa itu penting untuk diraih atau dicapai. Nah, ini kalau saya sebagai perawat, yang menguatkan saya jadi perawat sampai saat ini adalah salah satunya ini. Saya Raffi, saya adalah perawat. Silahkan teman-teman tuliskan di kertas ya. Saya yakin dan percaya ya bahwa saya mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan spiritual pasien-pasien saya sebagai cara atau jalan menuju atau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa saya meyakini bahwa sebagai perawat penting untuk ketemu dengan Allah, karena menjadi perawat adalah salah satu cara menuju atau meningkatkan amal-amal soleh kita ya, meningkatkan atau mencari jalan menuju surganya Allah gitu ya, ketika nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar nanti ditanya gitu, yang menjadi saksi itu, yang ditanya itu bukan, yang bersaksi itu bukan mulut-mulut kita gitu. Di hadisnya atau dalilnya mengatakan bahwa tidak ada lagi mulut yang bisa berkata selain badan kita, saksi-saksi kita gitu ya. Nah teman-teman, separuh hidup kita dihabiskan merawat pasien gitu ya, dengan merawat pasien. Jadi niatkan menjadi tujuan hidup kita gitu ya, sampai nanti pensiun bahkan. Nah untuk menguatkan kita, kalau menguatkan saya maksudnya gitu ya, kalau saya konteksnya di pekerjaan atau perawat, saya adalah perawat dan saya yakin dan percaya bahwa saya mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan spiritual pasien-pasien saya sebagai cara atau jalan menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah modal ketika nanti ditanya apa yang sudah kamu lakukan di dunia, ya inilah, saya sudah merawat pasien-pasien saya dengan luar biasa, dengan maksimal, mengajarkan mereka tayamum, mengajarkan mereka sholat, mengingatkan untuk ibadah gitu ya. Dan silahkan ditanya misalnya ke pasien-pasiennya sebagai saksi. Nah, ketika pasien-pasiennya mengiyakan, maka itulah yang menjadi modal utama. Ya, silakan ditulis. Ini salah satu contoh saja. Kalau teman-teman konteksnya misalnya mau sebagai ibu, perannya sebagai ibu, perannya sebagai anak, perannya sebagai orang tua, apapun peran teman-teman silahkan dituliskan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi penguat apa yang menjadi tujuan hidup teman-teman di dunia ini, hadir di dunia ini ya. Kalau ada yang sudah, silakan diketik di kolom chat ya. Barangkali Bunda mau break dulu, mau minum dulu air putih atau air hangat. Ada yang sudah? Ada Teh Rodiah. Panggilnya Teteh atau Ibu? Ibu, Pak. Oh Ibu, maaf ya. Dosen juga atau perawat di rumah sakit? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa.
kata aja tuh ya, mahasiswa apa nih, reguler atau jenjang? Sudah bekerja, Pak. Sudah bekerja berarti alih jenjang ya. Oke, Bu Rodiah, barangkali mau sharing ya apa yang sudah tadi disampaikan Bu Ine ya, tangkap. Dan di sesi ini ada sesi menuliskan tujuan hidup ya. Ada yang mau di-sharingkan? Share dengan teman-teman peserta yang lain, barangkali dapat insight. Kalau boleh curhat mungkin ini ya Ibu, Bapak. Kalau untuk dia sih kalau di rumah sakit sebagai perawat kebetulan bekerja di Al-Islam ya. Pada saat praktek ke pasien, merawat pasien, ada perasaan memang rasa bahagia atau ya, pada saat kita memberikan pelayanan spiritual seperti kita itu memandikan pasien, setelah itu mungkin kan memandikan subuh, setelah itu kita memfasilitasi buat sholatnya seperti itu. Nah, pasien itu ada ungkapan bahwa suka mengatakan, aduh Neng, alhamdulillah ya, syukur ibu tuh bisa biasa sholat, bersihan, seperti sekian. Dan si pasien itu ibu merasa keberadaan saya di situ tuh benar-benar membantu beliau gitu. Itu sih Bu kadang yang membuat dia suka sedih tuh, oh iya ya ternyata walaupun sebagai ibu rumah tangga capek di rumah, tetapi pada saat saya tidak mendapatkan doa dari itu luar biasa. Dan saya itu betapa bahagia kalau jadi seorang perawat bisa memberikan pelayanan seperti itu yang bisa membuat dia itu merasa syukur sekali dan sampai mendoakan saya sebagai perawat. Mudah-mudahan pahalanya bertambah ya Neng ya. Perawat itu sering saya dengar perawat itu pekerjaan yang mulia, itu banyak ibu seperti itu dikatakan. Suka merasa bersedih Bu kalau digitu sama pasien. Ya paling itu Ibu Bapak. Pak Rapi masih di mute. Oh iya, maaf. Izin ya Bun, ini satu lagi yang mau saya bacakan dari Lombok, ini perawat. Ya, nanti kita tanggapi bareng-bareng ya, yang Teh Rodiah. Mangga Pak. Siap. Satu lagi ya. Saya Sahil, saya perawat, saya yakin itu bisa menebarkan manfaat dan menegakkan kebenaran ya, menjadi advokasi dari pasien tersebut ya. Saya Majid, saya sangat yakin bahwa profesi saya sebagai perawat akan menjadi ladang investasi bekal di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Semoga saudara-saudaraku seprofesi. Baik, itu salah satu contoh yang disampaikan teman-teman ya. Silakan Bunda, ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Teh Rodiah, Kang Fadil, Kang Ahmad ya sudah berbagi. Tadi dari Teh Rodiah tuh betul ya, karena apa yang disampaikan oleh pasien tadi tuh keluar dari innernya, batinnya yang ikhlas ya. Ikhlas ketika ternyata apa yang kita berikan memberikan dampak yang positif bagi mereka. Dan keikhlasan itu menular ke kita. Makanya secara frekuensinya ketika ini sama-sama ikhlas ya, baik perawatnya, pasiennya ikhlas tuh energinya nyambung, dan itu akan seolah-olah menangis tuh bukan menangis karena sedih, bukan ya, tetapi lebih ke terharu yang sebenarnya itu bagian dari kurota ayun. Nah, kalau kita larinya nanti ke konsep kurota ayun, itu ada di situ air mata bahagia ya. Seperti halnya ketika kita melepas anak kita sekolah, kemudian berhasil ya. Dengan keberhasilannya itu ada sesuatu yang rasa syukur yang kita sampaikan dalam bentuk ya tadi ekspresi ya, ekspresi kebahagiaan. Jadi itu sangat wajar sekali Teh Rodiah ya, ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh pasien, ternyata apa yang kita berikan itu memberikan manfaat gitu ya, dan kita ekspresikan dalam rasa bahagia kita, ada rasa haru, rasa senang ya, yang itu memang sesuatu yang sangat manusiawi gitu ya. Jadi bukan dalam konteks menangis sedih, bukan ya, tetapi yang memang terharu ya. Mungkin teman-teman juga begitu ya, ketika bahagia tuh kadang kita kok otomatis keluar air mata ya gitu ya, karena berarti hati kita lembut gitu, hati kita lembut, gampang tersentuh. Justru cirinya adalah memang
yang peka itu seperti itu gitu ya. Jadi bukan dalam konteks kita cengeng atau apa, enggak. Memang konteksnya seperti itu. Konteksnya adalah karena memang kita ada rasa bahagia ya. Gitu ya Teh Rodia. Nah, ini dari Teh Diana juga ada tuh di chat ya. Jadi memang teman-teman alhamdulillah ini yang sudah menuliskan ya bahwa keyakinan menjadi seorang perawat itu memang perlu untuk terus di apa namanya dibunyikan ya di dalam hati dan pikiran kita, sehingga memang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu betul-betul nanti memang bisa memberikan impact ya, manfaat bagi orang banyak. Dan itu yang nanti akan mendorong kita untuk mengatasi, melewati berbagai macam rintangan gitu ya, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Pokoknya jalani aja terus gitu ya. Mungkin di sini ada yang baru masuk di kelas RPL misalnya ya. Kemarin waktu pembukaan juga banyak kekhawatiran-kekhawatiran, duh nanti saya bisa nggak mengikuti gitu ya. Itu sangat wajar sekali. Karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita, ya nggak? Kalau kita tahu yang ada di depan kita mah nyantai-nyantai aja mungkin ya. Justru karena kita memang tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, itulah ujiannya. Ya, sehingga muncullah yang namanya kesabaran, ikhtiar, doa, itu ada di situ hadir gitu. Itu ya Kang Raffi ya, tanggapannya. Siap Bun, terima kasih. Lanjut. Lanjut ke materi. Ke slide lagi ya. Ya, lanjut ke materi. Enggak. Nah, tadi udah sampai sini. Alhamdulillah ya, ini selalu kita tanyakan pada diri kita ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang berkaitan dengan self-care-nya gitu ya. Ini ada definisi yang bagus dari Zakavi ya, bahwa self-care itu apa sih gitu kan. Nah, serangkaian, ini kata kuncinya ya, serangkaian aktivitas ya. Serangkaian aktivitas yang merupakan wujud gitu, tanggung jawab kita terhadap Tuhan kita. Ini orang barat ya, awalnya gitu kan, dia secara ininya, tapi kemudian dikontekskan ke dalam nilai-nilai Islam. Dan di sini artinya Allah ya, konteksnya adalah dengan Allah ya. Serangkaian aktivitas sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai hamba Allah gitu ya, untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan juga melakukan penata laksanaan ataupun perawatan gitu ya. Termasuk dimensi apa? Fisik, mental, spiritual, dan sosial dimensinya. Jadi artinya self-care itu juga bersifat sangat holistik gitu ya. Apa yang kemudian kita lakukan untuk diri kita sendiri itu juga harus holistik sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah. Jadi ya perawat sama ya, sebagai tenaga kesehatan dituntut menjaga kesehatannya secara fisik, mencegah penyakit, mungkin ada segala macam ilmu, patient safety, dan lain sebagainya kita berikan. Salah satunya adalah untuk preventing disease untuk dirinya sendiri ya. Dan juga tahu penata laksanaan memang ketika kondisinya sakit. Kita sudah tahu secara teoritis ya, hubungan dari spiritual dengan kesehatan, ini dari teorinya Kunig. Beliau juga seorang ilmuwan, walaupun dia bukan seorang muslim ya, tapi dia senang sekali meneliti dari kalangan-kalangan timur, ya termasuk yang populasinya itu yang beragama Islam, Kristen, dan Yahudi ya, dia teliti. Dia bandingkan, kesimpulannya sama, orang-orang yang memiliki keyakinan yang tinggi tentang spiritualitas itu sangat berbeda tingkat kesehatannya dengan yang rendah spiritualitasnya. Ya, yang rendah itu yang dia mengalami spiritual distress, itu risiko tinggi untuk mengalami penyakit itu sangat tinggi. Kenapa? Karena ada perjalanan hormonal yang berbeda dengan yang sehat secara spiritual, gitu ya. Dominannya yang distress spiritual itu adalah tingkat leukositnya rendah, ada atrofi di limfosit, di timus, ya, di kelenjar nodus-nodus limpa itu rendah ya. Kenapa? Karena ada peningkatan, selalu terjadi peningkatan kadar ACTH ya, atau adrenocorticotropic hormone ya, yang dia akan meningkatkan glukokortikoid sekresi ya. Nah, kalau ini terus meningkat, dia akan menekan pembentukan protein, menekan kemudian sistem imun di tubuh ya, menekan jumlah leukosit, maka kecenderungan kemudian dia mudah terpapar oleh
virus, bakteri, penyakit, dan lain sebagainya. Bahkan perubahan dari struktur sel. Sel yang tadinya normal menjadi ganas ya. Nah, beda dengan yang secara spiritualitas dia bagus ya. Terus kenapa Bu kalau begitu banyak orang yang spiritualnya bagus tapi sakit juga gitu ya. Nah, itu nanti konteksnya berbeda ya. Lain. Jadi begini, kalau penyakit itu karena memang kesalahan kita sendiri gitu ya. Itulah sebagai kifarat buat kita. Konsepnya begitu dalam Islam. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita sudah sangat menjaga kesehatan kita sudah sangat menjaga keimanan kita gitu ya. Allah masih berkehendak kita untuk sakit. Nah, ingat bahwa ada satu hadis, Ibu lupa riwayatnya, tapi mengatakan bahwa untuk meraih surganya Allah atau ridhonya Allah itu belum tentu cukup dengan amalan kita gitu ya. Maka biasanya Allah genapi, Allah lengkapi dengan Allah berikan sakit atau rasa sakit. Supaya apa? Menggenapi dengan perjalanan batin kita ketika kita sakit, mampukah untuk kita tetap berada dalam kondisi yang syukur tadi. Ketika dia mampu, maka genaplah dia untuk dikatakan sebagai hamba Allah yang memang layak diberikan sebuah reward ataupun balasan gitu ya oleh Allah adalah surga yang memang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang ridho dengan ketetapannya gitu ya. Maka Allah genapkan dengan sakit. Ya, secara teoritisnya orang yang sehat secara spiritualitas itu perjalanan hormonnya berbeda tadi ya. Dia akan lebih meningkatkan sistem imun karena kortisolnya lebih terkontrol gitu ya. Kortisolnya lebih terkontrol, kemudian lebih sering menghasilkan opiat alamiah seperti dopamin gitu ya. Kemudian ekepalin, endorfin itu yang bersifat pain reliever ya, ataupun penghilang nyeri, memberikan ketenangan, kenyamanan. Itu dari orang-orang yang mampu mengontrol kadar kortisol dalam tubuhnya, salah satunya adalah dengan kesehatan spiritual ya. Nah, apa yang bisa meningkatkan kesehatan spiritual? Makanya banyak intervensinya. Salah satunya adalah tadi murotal ya. Murotal Al-Qur'an itu ternyata bisa meningkatkan gelombang alfa ya, gelombang alfa, gelombang delta yang itu akan menstimulasi peningkatan endorfin dan ekepalin gitu ya. Nah, karena ini dalam konteks webinar kali ini Ibu memang nggak membahas pasien ya, lebih membahas ke kitanya dulu sebagai perawat ya. Nah, berikutnya nih, kenapa memilih menjadi perawat? Nah, boleh siapa yang mau berpendapat nih, Kang Rapi? Kenapa ya, Kang Rapi nah jadi perawat? Iya, kenapa ya? Kenapa? Kira-kira kenapa nih? Atau teman-teman yang lain boleh? Silakan teman-teman yang lain dulu. Boleh, kenapa? Kalau Retno senang, Bun. Senang yang melihat yang berdarah-darah. Oh, senang ya. Senang membantu maksudnya. Jadi Oh, ada oke. satu momen waktu SMP itu ada teman berdarah ya kena kanker. Mm, Tidak ada yang membantu satupun itu. Nah, akhirnya mm, turun tangan. Oh, ternyata setelah membantu itu ada kebahagiaan tadi, mm. kebahagiaan, kesenangan. Dan ketika yang lain angkat tangan dan kita ngambil peran gitu ya, ngambil tanggung jawab, itu punya kepuasan tersendiri dan itu menjadi Nah, salah satu alhamdulillah. motivasi Jadi ya. terinspirasi dari sana awalnya ya. Betul, momennya dari situ. Ya. Nah, barangkali teman-teman juga ada ya pengalaman gitu ya. Mungkin ketika awal masuk di keperawatan, belum tersentuh gitu ya. Tapi pas seiring perjalanan, misalnya ada saudaranya, bahkan mungkin orang tuanya sakit, terus kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang akhirnya memberikan dampak positif gitu ya, ke saudara, ke orang tua, misalnya. Mulailah dari situ. Ada, oh ternyata gitu ya, oh geningan, kan seperti itu. Nah, itu bisa jadi ya, semua orang berproses sampai akhirnya menemukan why-nya gitu ya, kenapa saya akhirnya harus menjadi seorang perawat. Nah, kalau kita kembalikan lagi kepada nursing filosofinya, bahwa memang sebagai perawat secara rasionalnya gitu ya, sebenarnya dia akan dituntut untuk mampu melayani, kan begitu ya. Melayani, kemudian melayani ini kan didasari oleh kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikirnya untuk apa? Untuk mengambil keputusan, bertindak dalam memberikan asuhan, ya, dari mulai rentang sehat sampai sakit kan gitu ya.
bukan populasi, klien kita itu kan dari rentang yang sehat sampai sakit, dari anak bahkan dari sejak di kandungan ya sampai tua gitu ya sasaran kita. Nah, kemudian melihat manusia itu juga sebagai makhluk yang holistik dari mulai aspek biologi, psikososialnya dan kultural, budayanya juga spiritualnya ya. Kita satukan di dalam yang namanya asuhan keperawatan gitu ya. Tadi self care-nya kita membangun diri kitanya sendiri juga secara holistik, kemudian secara filosofi dari keperawatannya kita juga holistik ya. Nah, tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama, status sosial dan juga status ekonomi itu ya. Konteksnya di dalam Islam yang tadi tuh ya. Ternyata perawat itu manifestasi dari fungsinya sebagai khalifah. Ya, sebagai hamba Allah. Berarti ini poin yang ke-8 tadi ya, pursuing of life yang ke-8 itu bisa dicapai oleh seorang perawat. Itu ya sangat bangga sekali harusnya menjadi seorang perawat. Bangga enggak nih? Nih yang masih studi, bangga enggak jadi perawat? Bangga. Bangga ya. Nah, sambil apa istilahnya terus mengisi ya fulfillment gitu ya, mengisi inner kita supaya kita terus merasa bangga dengan menjadi seorang perawat ya. Nah, kemudian dia sebagai hamba Allah ya, membawa pesan-pesan humanity-nya ya, pesan-pesan kemanusiaan, membantu orang lain kan gitu ya, yang memiliki masalah-masalah kesehatan, kemudian juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, baik yang aktual maupun yang potensial. Jadi ini luar biasa gitu ya, sudah menjadi sebuah peran yang sangat luar biasa. Makanya kalau misalnya kita ikhlas melakukan tugasnya, nanti urusan rezeki malu, urusan uangnya itu Allah yang ngatur. Kadang kita dapat sesuatu yang di luar, misalnya contoh yang sudah bekerja gaji gitu ya, di luar itu ternyata keberkahannya. Anak-anak yang soleh bisa jadi ya, keluarga yang harmonis dan seterusnya itu banyak ya. Nah, oke kita lihat lagi. Quran mengatakan bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, ya merawat gitu kan, ibaratnya seperti itu ya, seolah-olah dia sedang memelihara kehidupan seluruh bangsa, kan begitu ya. Melihara satu orang, merawat satu orang, seolah-olah kita memelihara kehidupan satu bangsa gitu ya, seluruhnya. Di Al-Maidah itu menjadi dasar kita. Al-Maidah ayat 32, kemudian di hadis juga, ini hadis tentang berkunjung, mengunjungi orang yang sakit. Nah, mengunjungi orang yang sakit aja, Allah janji itu akan ditempatkan di surga. Apalagi kita merawat, gitu ya. Kan merawat udah levelnya lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar mengunjungi, gitu ya. Itu insya Allah, itu ini Allah berikan satu, pemisalan ya, yang berkunjung saja, itu memberikan, ada konsekuensi akan dia terima, yaitu surga Allah gitu ya, apalagi yang merawat. Nah, sekarang impact-nya apa nih? Ya, impact dari Islamic spirituality dalam inner well-being-nya perawat gitu ya. Kira-kira apa nih? Nah, kita lihat. Caring ya. Ada yang belum pernah mendengar caring, kayaknya udah ya dari tingkat 1 ini sering dibahas tentang caring. Caring itu intinya apa coba di dalamnya? Ada 3 aktivitas caring itu. Ada yang masih ingat nggak? Being kan gitu ya, being itu hadir gitu ya. Hadir membersamai pasien, kemudian listening, ya mendengarkan, menyimak, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi menyimak apa yang pasien rasakan, pasien keluhkan, pasien ceritakan, itu kita menyimak listening ya. Berikutnya adalah touching. Nah, touching itu bukan hanya sekedar kita menyentuh pasien, contohnya ini ya, kebetulan Ibu ada fotonya nih. Ya, sedang menyentuh pasien misalnya itu ada konteksnya yang memberikan kehangatan, dorongan, kekuatan kepada pasien melalui sentuhan kita. Bagaimana kalau tidak sejenis, ya itu nanti silahkan sesuaikan. Ya, artinya touching itu tidak harus selalu secara fisik, tetapi touching secara verbal juga bisa lewat kata-kata kita, gitu ya. Itu kenapa kita bisa kemudian tinggi caring perawat itu, salah satunya adalah karena dia sudah punya inner well-being yang sangat baik. Karena tadi self-care-nya dia tuh dia latih terus gitu ya.
semua aktivitasnya itu dia lakukan sebagai satu tanggung jawab dia terhadap Allah gitu ya tadi ya yang self care ya. Nah, kemudian muncul rasa syukur. Ya tadi misalnya pengalaman Teh Rodiah ya, pasiennya kemudian curhat, menyampaikan, memberikan feedback. Nah, ini kita bersyukur dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, bagus-bagus lagi kalau kemudian kita bisa meningkatkan apa yang sudah biasa kita berikan pada pasien itu kemudian kita tingkatkan kualitasnya. Itu wujud dari rasa syukur kita, gratitude ya. Jadi syukur itu bukan yang sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, tapi nyata dalam bentuk perbuatan kita, gitu ya. Udah laughing ya, laughing ini sebenarnya bagian dari caring, tapi biasanya itu akan muncul lebih kayak nyaah gitu ya kalau bahasa Sunda ya, nyaah gitu. Konteks laughingnya di sini bukan laughing dalam konteks pasangan suami istri ya, ataupun ibu anak gitu ya, atau suami anak misalnya. Tapi konteks bagaimana kita kemudian sayang antara sesama muslim, sayang antara sesama hamba Allah, makhluk Allah, sekalipun dia agamanya berbeda dengan kita. Nah, akhirnya kita memberikan pelayanan, manfaat itu tidak membeda-bedakan siapa dia, pokoknya berikan sesuai dengan yang memang berangkat dari ketulusan keikhlasan kita, gitu ya. Nah, apa sih reward yang Allah berikan ya? Karena perawatnya sudah caring ria tadi gitu ya, mau caring gitu ya, caring, gratitude, loving gitu ya. Nah, ini adalah salah satunya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Kebayang ya, berapa ribu pasien yang sudah teman-teman rawat. Ya, berapa ribu pasien teman-teman sudah memberikan petunjuk-petunjuk kebaikan untuk pasien-pasiennya. Ketika dia melakukan itu, kembali lagi tanpa kita sadari pahalanya mengalir kepada kita. Gitu ya. Kemudian demi Allah, bila Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada engkau mempunyai unta merah. Unta merah itu dalam konteksnya di zamannya Rasul itu seperti kita punya mobil mewah yang harganya miliaran. Gitu ya. Jadi itu lebih baik ternyata hanya dengan memberikan satu petunjuk saja. Neng kumaha carana ibu teh sok nyeri wae sampean misalnya gitu ya. Ternyata si ibu teh asam urat. Nah, kita kasih tahu dietnya apa. Nurut si ibunya teh ya, berikutnya teh ngomong ketemu lagi sama kita, neng alhamdulillah sor neng uang iya ibu teh ayeuna tos teu nyeri deui. Nah itu sebenarnya akhirnya kita memberikan satu kebaikan-kebaikan yang tanpa kita sadari kepada mereka ya. Maka niatkan ketika awal melangkahkan kaki untuk bekerja, awali dengan basmalah supaya semuanya bernilai ya. Awali basmalah, tengahnya kita senantiasa beristighfar, ujungnya kita senantiasa mengucapkan hamdalah. Ya, supaya semuanya dari awal kita berangkat sampai selesai bekerja itu semuanya bernilai gitu ya. Walaupun nggak tahu doanya, doanya apa ya yang panjang kan sebenarnya bisa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, misalnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, masmihi sayung fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Ya Allah, lindungi saya ketika saya bekerja. Bismillahirrahmanirrahim, udah berangkat ya. Insya Allah itu semua hal-hal seperti itu bersyarat. Dari mulai niatnya sampai bekerjanya tuh lurus semuanya ya, sama gitu ya, nggak berubah. Yang ketiga tuh ini hanya 3 ya, sebenarnya banyak ya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Jadi insya Allah teman-teman kita semua sudah Allah sampaikan tuh bisa masuk ke dalam kategori yang beruntung ketika memang yang kita seru adalah kebaikan ya dan mencegah kemungkaran. Nah, bagaimana cara kemudian kita mengembangkan ya self care plan untuk diri kita sendiri ya? Karena tadi kita sudah melihat ada konsekuensi yang akan kita terima dan nurturing ya atau membangun ya inner well-being ini ya melalui Islamic spirituality tadi itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan pasien, cara kita berkomunikasi, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan outcome pasien. Sehingga ini akan sangat-sangat mendukung terhadap integritas kita dalam memberikan asuhan yang holistik. Ya. Pertama tadi yang harus ditetapkan terlebih dahulu, punya tujuan hidup, baru kemudian kita turunkan ini lifestyle-nya Rasulullah. Silakan pelajari, ini sangat banyak bukunya ya. Lifestyle-nya Rasulullah tuh gaya hidupnya seperti apa, silakan explore ya.
lakukan latihan sabar, latihan ikhlas, itu banyak caranya ya. Nah, artinya apa? Salah satunya terima setiap masalah yang terjadi pada diri kita dan cari solusinya, bukan pada fokus problem, tapi fokus pada solusi gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian positive environment ya, cari lingkungan yang positif. Kemudian koneksikan diri kita dengan alam ya, sering rihlah ya, tadabbur alam, healing ya, healingnya dalam konteks kita untuk membangun tadi self care yang kuat gitu ya, bagi diri kita sendiri. Kemudian aktivitas yang mindful, jadi setiap kali melakukan aktivitas ikuti dengan hati dan pikiran kita. Ya biasanya kadang kita suka refleks ya, kayak nyetrika kan refleks, nyuci refleks gitu ya. Ya, ada yang bocor. Nah, jadi aktivitas yang mindful itu yang memang semua yang kita lakukan tuh ikuti dengan pikiran dan hati kita supaya tuntas saat itu. Jadi biasanya nggak tuntas itu karena kita ngerjain apa, tapi pikiran kita kemana gitu ya. Nggak nyambung antara apa yang dilakukan dengan apa yang dipikirkan oleh kita. Kemudian perhatikan prinsip-prinsip etik Islam, senantiasa lakukan secara rutin tazkiyatun nafs ya, sholat-sholat sunnah terutama itu salah satu untuk atau aktivitas ibadah yang sunnah itu sebenarnya tazkiyatun nafs untuk menambahkan dari apa yang kewajiban yang biasa kita lakukan, kan kayak sholat itu udah wajib ya, tapi yang sunnah-sunnahnya ini kita lakukan. Kemudian lifelong learning, jadi artinya mau sampai usia berapapun sebaiknya motivasi kita untuk terus belajar itu harus terus dijaga gitu ya. Alasan kenapa sih kita perlu untuk mendukung ya tentang integritas ini dalam pemberian holistik, asuhan yang holistik. Saya nggak akan bahas tentang holistic care-nya karena ini teman-teman sudah tahu apa yang disebut dengan holistic care ya, memberikan asuhan secara utuh ya, memenuhi kebutuhan pasien secara utuh. Nah, perlu integritas. Kenapa? Karena pertama kita butuh kepercayaan dari pasien. Ya, pasien juga akan percaya dengan kita kalau kitanya memiliki integritas. Integritas itu apa sih? Selaras antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi itu 3 kata kunci: lisan, perbuatan, dan nilai moral atau nilai agama, ya, atau nilai spiritual yang kita miliki itu selaras semuanya. Maka itu dia dikatakan sebagai orang yang memiliki integritas. Orang yang tidak berintegritas, salah satunya yang tidak selaras di konteks yang 3 tadi. Contohnya misalnya lisannya mengatakan harus hidup sederhana, tapi kenyataannya dia hidup hedon, dilihat di medsosnya flexing misalnya gitu ya. Itu berarti nggak sesuai, nggak punya integritas ya. Apalagi misalnya nggak jelas sumber penghasilannya dari mana. Nah itu dibutuhkan karena kita membutuhkan kepercayaan pasien. Kemudian etika secara profesi ya, memang harus punya integritas. Perawat itu sering ya kalau kita dengar apa namanya, Marsnya PPNI itu sangat bagus sekali ya. Kalau diresapi oleh kita, itulah profesional kita ya, etik profesional kita sebagai perawat. Kemudian integriti juga diperlukan dalam pengambilan keputusan etis nanti ketika merawat terutama pasien-pasien end of life ya, end of life care. Kemudian mencegah konflik of interest ya, karena kita punya integritas sehingga kita kemudian tidak lebih mendahulukan misalnya yang seagama dengan kita atau yang status sosialnya sama dengan kita gitu ya. Karena punya integritas maka kita kan melihatnya sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Kemudian privasi dan kerahasiaan ya. Kemudian juga menjaga dan meningkatkan standar-standar praktek kita di klinis maupun di masyarakat ya. Ini ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bekerja, mereka melakukannya dengan kemampuan terbaiknya. Ya, itu hadis ya. Jadi artinya kita berikan yang terbaik ya, profesional. Jadi ketika teman-teman melakukan yang terbaik sampai dikatakan wah menikitu-kitu teuing ngejar dunia teh ya. Nah, itu jangan dibentur-benturkan seperti itu ya. Karena konteksnya bukan berarti kita mengejar dunia tadi. Itu ada konsekuensi ketika akhirnya memang kita mendapatkan reward dalam bentuk uang atau penghargaan, itu konsekuensi. Tapi karena yang ujungnya itu adalah kita ingin memberikan yang terbaik. Tadi ya ingat tangganya ya. Jadi jangan salah kaprah. Jadi kadang suka ada begitu nih,
toh-tohan pisan ya gitu ya, menikah ya ngejar apa gitu, dah hidup mah nggak akan lama, dia santai aja. Ya memang hidup bawa santai aja, tetapi juga bukan berarti akhirnya kita jadi lalai gitu ya, lalai dengan tugas kita. Berikan saja yang terbaik untuk tugas-tugas yang kita lakukan ya. Allah akan melihat pekerjaan kita gitu ya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya, itu dalam Al-Quran. Di At-Taubah juga Allah jelaskan, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu kayak dikasih rapot gitu nanti kita tuh ya. Oh, kamu ngerjain ini udah bagus, niatnya udah ikhlas. Kamu mengerjakan ini tapi niatnya bukan untuk aku, kata Allah ya. Karena banyaknya kisahnya ya, seorang dermawan, di dunianya dermawan ternyata masuk neraka. Yang kemudian mati syahid ternyata masuk neraka. Karena ternyata dia meninggal itu di medan perang bukan karena Allah, karena tidak tahan menahan sakitnya. Akhirnya minta dibunuh gitu ya, minta disabet pedang sama musuhnya. Nah Allah mah tahu gitu ya. Nah jadi ya udah bekerja aja, ikhlas aja. Orang lain mau ngomong apa, mau komen-komen seperti apa itu nggak usah terlalu diambil pusing. Itu ya yang penting niat kita ikhlas karena Allah, ya Allah juga nanti akan melihat ya hasilnya. Kemudian syukuri, nikmati profesi kita sebagai perawat ya, karena tidak semua orang punya kesempatan ya untuk memahami keutamaan menjadi tenaga kesehatan. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat berat. Yang sudah bekerja, seringnya merasakan ini ya, udah lelah gitu ya, capek. Duh, kadang pengen, udahan lah, berhenti gitu ya. Nah, pas dilihat lagi di rumah masih banyak tanggungan, misalnya gitu ya. Masih banyak yang tergantung dengan kita. Oke, nggak apa-apa, sabar aja ya. Gantinya itu adalah ampunan dosa dan pahala ya. Bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya gitu. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Gitu ya, kata Allah ya. Apa sih balasannya? Salah satunya diampuni ya oleh Allah. Duh, seneng nggak kalau kita dimaafkan sama orang lain aja kita seneng ya. Kalau kita berbuat salah dimaafkan kan kita senang. Apalagi ini sama Allah ya. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah oleh Allah. Bu, dah saya mah dinas malam, jadi kumaha diampuninya baliknya jadi siangnya sepanjang siang gitu ya. Walaupun itu nggak ada keterangannya, tapi intinya bukan itu ya. Hakikatnya, esensinya adalah ketika kita bekerja dengan tangan kita sendiri, artinya tidak meminta-minta ya. Nah, itu ada usaha yang kita lakukan, Allah akan membalas ya, kemudian mengampuni apa yang dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, itu Kang Raffi yang bisa saya berikan terkait dengan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, memberikan sedikit motivasi positif bagi teman-teman ya, untuk tetap menjaga profesinya dan mengembangkan profesinya sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya masing-masing. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga disanggakeun deui ka Pak Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pencerahannya, insight-nya, materinya, kucuran ilmunya yang luar biasa. Silakan teman-teman kita kasih dulu tombol reaction love buat Bunda ini ya. Ini apresiasi tertinggi luar biasa. Mudah-mudahan jadi amal soleh, amal jariah buat kita. Dan ini menguatkan kita terutama ya. Jadi yang pertama kali dapat manfaat itu sebetulnya bukan orang lain gitu ya, bukan pasien kita, tapi diri kita dulu yang hadir di kelas ini ya. Jadi kita syukuri dulu hari ini kita hadir di kelas ini mendapatkan pencerahan ya. Mudah-mudahan bisa menguatkan kita, motivasi kita menjadi seorang perawat ya. Sekali lagi silakan dikasih tombol reaction love buat narasumber kita pada siang hari ini ya. Udah mulai menjelang siang nih. Dan ini sudah ada feedback nih atau tanggapan dari chat ya, dari peserta di chat ya. Ini katanya penting banget ini ilmunya, kita lebih tanamkan ke semua anggota profesi kita.
ingin rasanya mengundang ke daerah gitu ya, ke daerah saya katanya mohon Boleh, arahan boleh, ya. boleh. Ya nanti kalau ada yang mengundang silakan ya. Ini boleh di-share-nya kontak Bunda. Boleh, boleh, silakan. Ya, nanti kita share nomor kontaknya biar diundang ke berbagai daerah ya. Amin. Mudah-mudahan karena ini ilmunya penting banget terutama untuk menguatkan ruhiyahnya para perawat nih, nggak cuman biar pintar wound care, pintar infus, pintar banyak skill hard skill ya, tapi juga soft skill-nya juga penting ya. Silakan teman-teman, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait materi kita hari ini atau mungkin ada yang mau curhat ya, curhat dong. Gimana, silakan, mumpung masih ada waktu ya, ini 7 menit lagi kalau di waktu sini ya. Silakan langsung di open mic aja. Bu Nadia ada lagi atau yang lain? Silakan. Boleh izin bertanya, Pak, ke Ibu. Silakan Bu. Mau ini Ibu nanya, kalau misalkan di rumah sakit itu kan ada aturan ya Bu ya, misal kalau seorang perawat tidak boleh menerima kayak gratifikasi atau apa dari pasien. Nah, pada saat pasien itu sudah memberikan ucapan dengan lisan berterima kasih sama kita, sementara beliau pasien itu ingin memberikan sesuatu yang berbentuk dari seperti kayak uang kayak gitu. Bagaimanakah ya Bu sikap perawat pada saat ada benturan untuk dari rumah sakit itu aturan tidak boleh menerima seperti itu, sementara kita ini ingin menghargai perasaan pasien yang betul-betul beliau itu memberikan syukurnya pada kita dalam bentuk materi, Ibu. Terima kasih, Bu. Wah, ini mewakili pertanyaan semua orang kayaknya, Bun. Silakan, Bun. Tidak ada suara, Pak. Maaf. Bentar, saya kelempar kayaknya dari Zoom yang satunya. Sebentar ya, suaranya nggak masuk. Ini suaranya ada nggak Pak Rapi? Ada, Bu. Oh, oke. Enggak, lanjut tadi materi sama link evaluasi sudah saya berikan ke Pak Raffi ya. Boleh di-share Siap. di chat ya. Ya. Ada pertanyaan, Bun? Barusan, Bun, sempat menyimak kah? Oh, apa pertanyaannya ya? Tadi kayaknya kelempar. Ya, gimana Bu Rodia, mau diulang atau mau saya wakili? Masih di mute, Bu Diulang Rodia. lagi, Pak. Diulang lagi, boleh. Ibu, izin bertanya, Bu. Enggak, silakan, Bu. Ini, Bu, yang ingin ditanyakan tuh seperti keadaan di rumah sakit pada saat ada aturan di rumah sakit bahwa perawat tidak bisa menerima atau tidak boleh menerima bentuk apapun dari pasien. Sementara pada saat kita melakukan tindakan yang memang seperti misal memfasilitasi untuk spiritualnya, religiusnya, maka ada bentuk lisan yang pasien berikan kepada kita. Namun di sisi lain selebihnya juga suka ada materi yang pasien tersebut ingin memberikan sama perawat. Ini kayak seperti kayak orang sepuh ya Bu ya, kayak yang udah tua, yang kayak ke kita tuh ngasih seperti ke anak walaupun nilainya tidak begitu besar gitu Bu. Nah, sikap kita sebagai perawat aturannya sudah ada dari rumah sakit, sementara ingin menghargai pemberian pasien seperti itu, seperti apa ya Bu ya sikap yang harus ditunjukkan sama perawat tersebut. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih Teh Rodia. Suara saya masih jelas ya? Ini yang di laptop ngeheng Pak. Jadi saya dari Siap, HP. Ya, mau share itu materi tadinya malah jadi ngeheng. Iya, Oke. Bun. Baik Teh Rodia, jadi memang untuk kondisi seperti tadi kadang jadi dilema buat kita ya. Satu sisi kita ingin menghargai pasien, nggak mau mengecewakan kan seperti itu ya. Sisi lain kita juga ada aturan, nanti terkena yang namanya gratifikasi ya, dan itu bagian dari integriti juga. Jadi baiknya gimana jalan tengahnya? Biasanya kalau yang pernah saya lakukan, karena saya beberapa kali dulu juga saya pengalaman waktu di Al Islam ya, waktu masih jadi Al Islam nih, alumni Al Islam ya saya di Al Islam itu akhirnya jalan tengahnya saya klaimkan ke yang keluarga ya, karena kadang suka
maksa-maksakan sampai nyakuan gitu ya, masuk ke kantong kita. Dan kita bilang nggak mau, nggak usah, juga kadang tetap diberikan. Kalau dalam bentuk uang ya, itu di disclaimer-kan ke keluarganya itu, baik ibu bapak, titipan ibu bapak akan saya salurkan ke masjid, ke lajismu, misalnya kalau di saya di kampus ya, lajismu, atau ke misalnya di Al-Islam ada itu sebagai titipan sedekah. Jadi nanti nilainya bukan hanya untuk saya, untuk ibu dan bapak juga, untuk keluarga gitu. Gimana kalau seperti itu? Itu nanti disepakati. Saya jalan tengahnya seperti itu ya. Jadi satu sisi kita juga nggak menolak 100%, kadang itu mungkin wujud syukurnya mereka ke kita ya, dalam arti konteks ke manusia, rasa rasa terima kasih. Tapi kalau misalnya dalam bentuk makanan atau apa, ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya, terima aja. Itu silakan aja makan bareng-bareng seperti itu ya. Kan insya Allah dan niatnya bukan ngeracunan gitu kan ya, pasien dan keluarga. Itu yang biasanya agak menyulitkan kita tuh kalau sudah dalam bentuk materi, dalam bentuk uang ya. Sebenarnya secara tegas kita bisa saja katakan tuh kita tidak boleh menerima hal-hal seperti ini, ibu, bapak gitu ya. Tapi kalau maksa, kita salurkan aja ke masjid. Waktu itu juga saya pernah di Al-Islam beberapa kali seperti itu. Ya, lebih baik disalurkan, dikembalikan ke yang hak gitu ya. Dan kita karena misalnya si bapak si ibu mau ningali, ku saya disumbangkan ke masjid, udah dicandakan kantong, itu kan akhirnya kembali ke integritas kita ya. Nah, gitu. Jadi ya udah, walaupun kita misalnya nggak dilihat sama keluarganya, udah masukin aja ke masjid yang ada di rumah sakit atau di mana gitu, silahkan. Itu terudia sih kalau saya ya, yang sebatas pengalaman saya pribadi. Ya, baik. Cukup ya, terlebih ya, mudah-mudahan mewakili, terjawab. Dan ini ada satu pertanyaan lagi, tapi ya, waktunya habis Bun, gimana? Boleh satu pertanyaan lagi ya? Ya, dia Silakan. bertanya di luar self care nih, dari Fadil Holistic Care gitu ya, Ya, Holistic mangga. Care nih. Terkait tayamum atau bersuci, saya membimbing pasien untuk sholat pada pasien inkontinensia. Apakah cukup dengan fokus ke tayamum saja atau harus melihat kebersihan area lainnya seperti pampers yang digunakan? Ya, baik, kalau di dalam konteksnya membimbing ibadah praktek pasien ya, membimbing sholat, memang secara hukumnya harus, secara lingkungan harus bersih dulu Pak, terhindar dari najis. Nah, jadi artinya lingkungan dulu istinja. Jadi tahapan sebelum ke tayamum itu ada istinja namanya. Ya, jadi istinja itu membersihkan area apa namanya, intim pasien gitu ya, itu dari hal-hal yang najis. Kalau terpasang kateter gimana? Ya nggak apa-apa, kalau dia di pampers, pampersnya dulu ganti gitu ya. Kemudian untuk meringankan, masa nanti setiap sholat ganti pampers, kan ada ruksoh. Untuk sholatnya itu bisa diringkas dan juga bisa ditarik gitu ya, dijama. Jadi itu salah satu ruksoh yang bisa diberikan ke pasien. Jadi nanti zuhur, asar, maghrib, isya itu bisa digabung. Ya kecuali subuh, jangan sampai subuh semua digabungkan dengan zuhur, asar, maghrib, isya ya. Satu waktu, itu enggak. Nah, jadi sebelum tayamum, supaya tayamumnya sah, perhatikan dulu lingkungan tetap ya. Istinja, spraynya bisa diganti, kan setiap hari pasti diganti pagi ya. Nah, tinggal nanti pada saat menjelang sholat, kita mengganti pampersnya terlebih dahulu. Kemudian sholatnya di jama qashar supaya memudahkan pasien gitu. Itu Pak. Oke, Kang Fadil, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan mungkin bisa dijapri aja nanti di grup atau ke saya WA, mungkin nanti bisa diskusi di luar ini ya. Karena waktunya sudah pas banget ini pukul 11:02. Teman-teman, terima kasih Bunda atas materi yang disampaikan, dan teman-teman terutama yang hadir sudah hadir ya sampai selesai menyimak. Tidak terasa 2 jam materinya, karena luar biasa menarik gitu ya, jadi tidak terasa. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi serta link evaluasi, karena ini penting banget untuk perbaikan kami ke depan, serta barangkali teman-teman juga ada request materi yang ingin dibahas di pertemuan selanjutnya, ya biar kami juga semangat menyiapkan materi-materi yang sangat dibutuhkan sebetulnya oleh teman-teman perawat di lapangan ya. Silakan, ini link evaluasinya sudah di share di apa namanya, di kolom chat ya gitu. Ini masih ada yang bertanya nih Bun. Nanti saya coba gimana Bun, masih ada yang bertanya nih? Mangga Pak. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Oke, siap.
Tapi sebelum membacakan pertanyaan selanjutnya, ini teman-teman bagi yang mau menghubungi Bu Ine langsung, yang ingin mengundang Bu Ine ke rumah sakitnya, ke daerahnya gitu ya, atau mengundang ke webinar atau seminar offline, silakan nomor kontaknya sudah saya share di kolom chat ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah Bismillah, Ibu izin bertanya, apakah rasa empati atau caring kita secara fisiologis bisa menurun terkait ketika mendampingi pasien kartul maut karena sudah sering sehingga rasa menghadapi kematian menjadi hilang. Apa solusinya, Bu? Ya, baik, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya, Pak Raffi? Ini yang bertanya Reni Susanti. Oh, Teh Reni ya. Baik, Teh Reni, memang betul ya. Karena tadi iman juga bisa ya Ji2 yang kusuk ya, naik turun, naik turun. Jadi bisa juga kita juga turun empati kita. Salah satu untuk mengasahnya, ya kembali kita mengasah tadi inner kita ya, batin kita untuk terus mengasah, memberikan nutrisi-nutrisi yang positif ke spiritualitas kita. Itu salah satu cara supaya kita tetap peka gitu ya. Karena biasanya ibaratnya kayak gini, kayak kita makan gitu ya, makan sambal lah atau makan apa yang sejenis terus lama-lama bosan kan ya. Jadi kita juga harus mengisi spiritualitas kita itu dengan sumber-sumber yang memang bervariasi, tetapi masih dalam konteks yang sesuai dengan syariat gitu. Ya, itu salah satu cara untuk tetap melatih kepekaan ya, karena udah sering saking melihat hal yang sama, lama-lama jadi nggak peka ya. Nah, mungkin bukan lagi istilahnya nggak peka, tetapi sudah terbiasa barangkali ya kita dengan hal seperti itu sehingga rasa kita untuk bisa mengambil hikmah, bisa mengambil sesuatu yang positif dari sana tuh menurun, misalnya tadi kayak gitu ya. Nah, salah satunya adalah caranya dengan terus melatih inner kita dengan latihan-latihan riadoh-riadoh yang memberikan nilai positif buat rohani kita ya. Salah satunya dengan keilmuan-keilmuan seperti ini, itu sebagai salah satu cara memberikan nutrisi yang positif. Itu ya Teh ya. Ini kita belum foto bersama ya Pak Raffi Oh ya? iya betul. Kalau dari awal sih Boleh udah dilihat oh sudah di screenshot ya, sudah foto iya, bersama. tapi barangkali yang baru bergabung ingin terpampang di media sosial kita gitu ya, silakan untuk membuka kameranya, open kameranya. Mohon izin bagi yang berkenan karena kita akan dokumentasikan pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi insight yang positif buat teman-teman makin semangat jadi perawat dan melayani pasien-pasien kita. Oke, slide pertama dulu ya. Pertahankan senyumannya. Ada Bu Desi lagi di jalan. Hati-hati, nggak lagi nyetir kan? Baik. 1, 2, 3. Oke, lagi slide kedua. Ya, 1, 2, 3. Lagi slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan tetap semangat. Dan nantikan sesi selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Ini kalau jadi pelatihan, training, ini sebutnya 3 hari ya. Nah, Bunda baru ngasih 1 sesi aja nih. Ya, dari jam 9 sampai jam 11 ya. Kurang lami, Bu. Oh, Billy bosan lah meeting. Oh iya betul. Jadi Nanti insya sengaja Allah dia ya. akan diupload di YouTube ya. Nah, Ya. nanti saya informasikan ke Kang Raffi ya kalau sudah diupload. Siap. Oke, mudah-mudahan teman-teman sekali lagi tetap semangat. Nantikan nanti pertemuan selanjutnya karena ini masih ada episode selanjutnya ya. Jadi nggak cuma sinetron, yang masih ada kelanjutan episodenya. Ini juga kelas-kelas yang ada kelanjutan episode ya. Jangan kalah sama Indosiar ya. Karena ini penting nutrisi buat kita agar kita tetap terjaga semangatnya merawat pasien ya, terutama buat diri kita ya. Jadi nggak cuma pasien aja yang semangatin gitu ya. Jadi perawat juga butuh semangat ya, butuh nutrisi ya. Perawat juga ada galaunya, perawat juga ada down-nya gitu ya. Perawat juga butuh motivasi ya, nggak cuma pasien ya. Jadi ini waktunya teman-teman untuk me time, waktunya teman-teman untuk mencari kebahagiaan, mencari popularitas, mencari apa lagi? Mencari impact ya. Kalau dilihat dari levelnya ya, levelnya untuk mencari tujuan itu salah satunya adalah yang tertinggi bentuk rasa syukur kita gitu ya terhadap profesi yang kita jalani sekarang ya, menjadi golongan-golongan yang asyakirin gitu ya, menjadi hamba Allah
yang tidak terpengaruh oleh keadaan luar gitu ya. Pokoknya tetap bersyukur ya. Selalu mencari hikmah dari setiap peristiwa ya. Kemudian insight yang dicatat dari pertemuan kita hari ini adalah ternyata dampak kita merawat pasien itu ada 3 ya. Yang pertama adalah caring, kemudian gratitude, kemudian loving ya, 3 itu. Sekali lagi, mudah-mudahan ini berarti buat teman-teman. Dan bagi yang baru menemukan tujuan hidupnya, semangatnya menjadi perawat, ternyata ada yang bisa kita petik sebagai hikmah gitu ya. Menjadi jalan hidup ya. Nggak cuma jalan hidup, tapi juga memang jadi modal di akhirat nanti ya. Gitu. Nanti untuk sesi-sesi seperti tadi, mudah-mudahan kita siapkan ya sesinya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Boleh live ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa Ya, kifaratul hatur nuhun majelis. ka sadayana. Sami-sami subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Femardiana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Bikin live ya, hatur nuhun ka sadayana. Mangga Sama-sama sami-sami. benar. Jangan lupa isi link evaluasi ya teman-teman ya. Sudah, Kang. Nuhun, nuhun. Sudah, Pak. Hatur nuhun yang sudah isi ya. Hatur nuhun yang sudah isi link evaluasi. Ultra beats on the track. Terima kasih sudah menonton. Silakan komen, bagikan dan subscribe.